Baiklah, kita akan masuk ke acara materi yang akan dimoderasi oleh Bapak Dr. Winston Manihuruk. Baik, saya akan bacakan. Moderator kita saat ini adalah Bapak Dr. Winston Manihuruk, SE, SH, MSc, CA, CTL. Pendidikan beliau D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta, S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, S2 Perpajakan FISIP Universitas Indonesia, S3 Manajemen Keuangan Universitas Pajajaran. Pengalaman beliau, fungsional pemeriksa pajak, Kepala Seksi Banding, Kepala Seksi PPH, dari tahun 1991 sampai 2011, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi DJP 2011 sampai sekarang, dan sekarang sebagai partner PT Prisibia Global Consulting, yang juga sebagai Direktur Utama Halo Pajak. Kepada Pak Winston, layar dan waktu saya serahkan untuk memoderasi materi kita saat ini. Edi Sahata, yang kami hormati Menteri Koperasi dan UKM, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Evianti, yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Tresiana, yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak M. Rinaldi, dan yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah DJP Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asprianto Miardi Widodo, yang kami hormati para pemateri kita pada kesempatan ini. Yang pertama, Ibu Nur Azlina, yang akan membawakan standar akuntansi keuangan untuk UMKM, dan yang kedua, yang kami hormati Bapak Asprianto Miardi Widodo, yang akan membawakan materi mengenai perpajakan untuk UMKM, dan yang kami hormati Bapak Dr. HM Rasuli selaku Ketua IAI Wilayah Riau. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami ditugaskan untuk menjadi moderator untuk webinar kita. Sesuai dengan rundown acara, webinar kita, topiknya adalah aspek perpajakan dan akuntansi UMKM, serta sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, untuk efektifnya waktu, webinar kita ini akan kita bagi untuk penyampaian materi, akan dibagi dua. Nanti sesi pertama akan dibawakan oleh Ibu Nur Azlina terkait dengan standar akuntansi keuangan, dan nanti sesi yang kedua akan dibawakan langsung oleh Bapak Asprianto mengenai perpajakan dan sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait dengan UMKM. Kami harapkan nanti penyampaian materi akan bisa disampaikan masing-masing 30 menit, sehingga nanti kita cukup waktu untuk memberikan tanya jawab. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada pemateri satu untuk menyampaikan materinya. Jadi materi kita nanti akan disampaikan oleh yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nur Azlina, SMSI AKCA. Beliau pengalaman pendidikannya S1 dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, S2 program Pascasarjana Universitas Pajajaran, dan S3 Universitas Industri Selangor Malaysia tahun 2021. Pengalaman beliau adalah dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNRI, konsultan dan trainer akuntansi pemerintahan bersertifikasi, tenaga ahli tetap di PT Global Konsultan, tenaga ahli tetap di Kantor Jasa Akuntan, dan tenaga ahli tidak tetap di beberapa perusahaan dan organisasi pemerintah, dan komisaris dan tim ahli di PT Gesa Talenta Maju. Baiklah, para peserta webinar yang kami hormati, kita akan mendengarkan
materi disampaikan oleh Ibu Nur. Silakan Bu Nur untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran, Bu. Silakan, Bu. Oh, ya. Assalamualaikum. Saya share screen dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya membahas UMKM. Sebelum saya melanjutkan dengan materi, izinkan saya dulu berpantun karena asalnya kita dari Riau. Siang hari makan sepiring ketan buatan paman. Salam hormat saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kita akan membahas masalah laporan keuangan yang menggunakan standar EMKM. Tadi di awal juga sudah banyak membahas ya mengapa pentingnya UMKM ini membuat laporan keuangan. Karena dengan adanya laporan keuangan, UMKM ini bisa mengetahui berapa pendapatannya dan berapa aset yang dia miliki, sehingga nanti ketika untuk penghitungan pajak ataupun untuk penggunaan laporan keuangan itu bisa digunakan. Dan sebagaimana kita ketahui juga di EMKM, karena mungkin masih berskala kecil, itu sebagian besar sumber daya manusianya itu belum memiliki kompetensi untuk menyusun laporan keuangan. Dan hal inilah mungkin perlunya kita dari AI atau mungkin dari kampus yang mempunyai kompetensi bisa menyusun laporan keuangan, bisa membantu UMKM. Jadi sekarang untuk apa sebenarnya harus ada standar? Sebenarnya untuk ada standar ini, kenapa harus pakai standar EMKM? Karena semua laporan keuangan itu kita membuatnya berdasarkan standar. Ada beberapa standar yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu standar akuntansi untuk IPRS, kemudian ETAP, kemudian EMKM, kemudian ada standar akuntansi syariah, dan standar akuntansi pemerintahan. Jadi, sehingga untuk khusus EMKM yang skala bisnisnya, mungkin skala kegiatannya kecil, itu yang dipakai untuk menyusun laporannya adalah dengan standar EMKM. Jadi, apa saja laporan keuangan yang diharapkan dibuat oleh EMKM berdasarkan standar ini? Hanya 3 saja, yaitu laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian jadi dari 3 standar itu kita bisa menentukan kenapa sih harus menggunakan standar EMKM. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk standar EMKM ini sendiri, yaitu standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Adapun berdasarkan undang-undang apa yang masuk ke dalam usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah itu sudah jelas dengan melihat dari asetnya atau dari kekayaan bersihnya. Misalnya kalau usaha mikro itu memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan itu paling banyak 50 juta. Dan kalau untuk usaha kecil sekitar 300 juta sampai 2,5 miliar, dan usaha menengah 2,5 miliar dan 50 miliar. Sebelum SAK EMKM, sebenarnya IAI sudah menetapkan SAK ETAP ya untuk pelaku bisnis yang
tidak melakukan go public. Namun SAK etap ini dinilai masih terlalu berat untuk usaha mikro dan kecil. Maka dibutuhkanlah lagi kesediaan standar akuntansi yang lebih sederhana. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa SDM yang ada di UMKM mungkin yang berbasis berkompetensi akuntan atau pembuat laporan keuangan masih sangat sedikit. Nah, ini juga untuk memenuhi amanah Undang-Undang Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 bahwa lembaga keuangan mikro mensyaratkan agar lembaga keuangan mikro melakukan dan memelihara pencatatan dan pembukuan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa dari tujuan dari SAK MKM ini sendiri adalah untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 1, kemudian untuk memfasilitasi UMKM dalam transisi dari pelaporan berdasarkan kas ke dasar aktual. Kemudian membantu UMKM menerapkan SAK yang lebih komprehensif seiring dengan perkembangan ukuran dan kompleksitas transaksi bisnisnya di masa depan. Kita bisa melihat ruang lingkup dari SAK UMKM itu memenuhi definisi dari etap entitas tanpa akuntabilitas publik, kemudian memenuhi kriteria UMKM yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2018. Setidaknya selama 2 tahun berturut-turut, ketika sudah memenuhi ruang lingkup ini, maka UMKM tersebut boleh menggunakan standar MKM untuk penyusunan laporan keuangannya. Jadi dari kriteria UMKM yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM ini menyatakan bahwa UMKM itu bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau menjadi bagian secara langsung atau tidak langsung dari perusahaan. Kemudian ada rentang kuantitatif tertentu bahwa kekayaan bersihnya tidak termasuk tanah dan bangunan atau hasil penjualan tahunan di pasal 6. Kemudian tidak memiliki atau menguasai UMKM mitra usahanya. Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Jadi juga harus memenuhi kriteria etap itu, yaitu dia tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Salah satunya tadi bagi penghitungan pajak atau bagi kalau UMKM-nya sendiri ingin melakukan misalnya melakukan penambahan dana. Adapun laporan-laporan yang disyaratkan ya, jika UMKM-nya memang memiliki omset yang lebih besar, tadi kan ada beberapa kriteria ya Bapak Ibu, itu laporan posisi keuangan ya. Laporan posisi keuangan ini akan mencakup akun-akun dari laporan posisi keuangan, kemudian tidak ada ketentuan atau format atau urutan pengajuan akunnya. Laporan posisi keuangan ini berisi laporan yang menyajikan aset lancar, kemudian aset tidak lancar, liabilities jangka pendek, dan liabilities jangka panjang dari usaha UMKM-nya. Kemudian laporan yang dia sajikan lagi yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini mencakup pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak yang berdasarkan operasional dari UMKM itu sendiri. Kemudian ditambah dengan laporan tambahannya yaitu laporan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini menyajikan itu pernyataan bahwa laporan keuangannya telah disusun sesuai dengan standar akuntansi EMKM, kemudian adanya ikhtisar kebijakan akuntansi dan adanya informasi tambahan dan rincian akun tertentu
yang menjelaskan transaksi penting dari material. Jadi hanya 3 laporan keuangan ini saja yang perlu disiapkan oleh UMKM. Jadi sangat, kalau dari segi laporan keuangan yang biasanya disediakan oleh akuntan, ini kita bisa kategorikan sangat sederhana, dan insya Allah ketika kita ada nanti pendampingan atau mungkin ada sosialisasi ke UMKM, insya Allah pelaku UMKM sudah mulai bisa membuat laporan keuangan ini. Ini kita bisa lihat contoh laporan keuangan posisi keuangan ya, itu akan menyajikan adanya aset ya, ada tadi saya bilang aset lancar, aset tetap. Aset lancarnya bisa kas, setara kas, giro, deposito. Kemudian ada piutang usaha, kemudian ada persediaan, beban dibayar di muka, dan kemudian ada aset tetap. Nah, untuk aset tetap kecuali tanah nanti juga harus dihitung atau dilaporkan untuk akuntansi penyusutannya. Dan juga selain dari aset juga harus melaporkan liabilitasnya atau kewajiban dari UMKM, yaitu kewajiban utang usahanya dan kewajiban utang bank. Kemudian baru untuk ekuitasnya. Ya, inilah contoh dari laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan untuk UMKM. Kemudian untuk laporan laba rugi, jika UMKM ini membuat laporan laba rugi, yaitu menghitung berapa laba atau rugi dari kegiatan operasionalnya. Ya, itu kita akan mencatat berapa pendapatan usahanya, kemudian jika ada pendapatan lain-lain, akan ditambah dengan pendapatan lain-lain, kemudian dikurangi dengan beban usaha dan beban lain-lain, sehingga akan menghasilkan laba atau rugi sebelum pajak penghasilan. Jika UMKM-nya termasuk kategori yang sudah dikenakan pajak, maka kita akan kurangi dengan beban pajak penghasilannya, baru dapat laba rugi setelah pajak. Saya akan bahas beberapa kebijakan akuntansi, kemudian estimasi dan kesalahan yang diatur dalam SAK MKM. Paragraf 74 itu mengatur bahwa jika SAK MKM tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas hanya mengacu pada dan mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban, serta prinsip pasif dalam bab 2 konsep dan prinsip pasif. SAK MKM ini entitas tidak mempertimbangkan pengaturan lain di luar pengaturan dalam SAK MKM untuk transaksi, peristiwa, atau keadaan lain tersebut. Kemudian untuk aset, liabilitas keuangan, ya, latar belakangnya yaitu pasal 33 UMKM dapat memiliki saham usaha yang terdaftar di Bursa Efek. Kemudian ruang lingkupnya, definisi aset dan liabilitas itu bisa nanti dilihat di paragraf 82 dan 83, ya. Untuk contohnya di paragraf 84. Diakuinya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan konseptual, ya. Kemudian diukur pada harga transaksi. Nah, misalnya untuk pinjaman, berapa yang kita ukur, yang kita catat adalah sebesar jumlah pinjamannya. Kemudian biaya transaksi diakui sebagai beban dalam raga rugi. Nah, tidak ada pengakuan penurunan nilai. Nah, di MKM tidak ada pengakuan penurunan nilai kecuali untuk entitas di bidang jasa keuangan yang mengikuti ketentuan tertentu dari regulator terkait.
Kemudian untuk penghentian pengakuan itu juga bisa lebih lengkapnya ya, kita lihat di paragraf 811. Kemudian untuk kerugian dan keuntungan juga bisa dilihat di paragraf 813. Persediaan. Sebagian besar UMKM ini bergerak di bidang produksi makanan ya, kadang-kadang kemudian transaksi perdagangan. Jadi sangat signifikan untuk menghitung atau mengakui atau mencatat persediaan. Apa yang dimaksud dengan persediaan di sini adalah aset yang dimiliki oleh UMKM yang tujuannya untuk diproduksi, kemudian untuk menjadi bahan jadi untuk dijual. Atau kalau itu jika UMKM-nya bergerak di bidang produksi. Jika UMKM-nya bergerak di bidang perdagangan, maka persediaan yang dimiliki oleh UMKM-nya adalah barang atau aset barang yang dibeli oleh UMKM untuk tujuannya nanti dijual kembali. Jadi bagaimana UMKM ini mengakui persediaan? Maka persediaan ini diakui adalah ketika persediaannya diperoleh. Artinya ketika UMKM membeli persediaan, memiliki persediaan, maka kita akan mengakui adanya persediaan. Walaupun pembelian persediaan ini sendiri belum dilakukan secara tunai atau cash, misalnya masih dalam bentuk utang. Karena prinsip standar akuntansi ini mengakui pengakuan dari transaksinya adalah berbasis aktual. Saya sampaikan sedikit berbasis di akuntansi itu ada dua prinsip pengakuan, berbasis aktual dan berbasis kas. Kalau dia berbasis kas adalah setiap transaksi, pengakuan dari transaksi itu diakuinya adalah ketika ada aliran kas masuk maupun ada aliran kas keluar. Artinya ketika terjadi transaksi, ada pengeluaran kas ataupun ada penerimaan kas, baru transaksi ini kita catat atau kita akui. Jika basisnya aktual itu, maka terjadinya transaksi ini diakui adalah ketika terjadinya transaksi tanpa mengharuskan adanya aliran kas masuk maupun aliran kas keluar. Artinya ketika terjadi transaksi, tapi transaksinya masih menggunakan misalnya pembayarannya di masa yang akan datang, atau dalam hal ini kita katakan dia dalam bentuk utang atau penerimaannya di masa yang akan datang atau dalam bentuk piutang, ini kita tetap mengakui. Maka untuk persediaan ini karena kita memakai aktual, ketika UMKM memiliki persediaan, maka dia langsung mencatat persediaan walaupun transaksinya bukan kas. Kemudian bagaimana teknik pengukuran biaya persediaan? Berapa sih nilai persediaan yang mau diakui oleh UMKM? Misalnya UMKM membeli beberapa persediaan, kemudian dalam jangka waktu yang tidak sama, dengan harga yang tidak sama. Maka berapa sih sebenarnya harga persediaan yang mau dicatat atau diakui sebagai nilai dari persediaan di UMKM? Di standar itu diatur bahwa untuk pengukuran persediaan itu ada dengan dua metode atau dua teknik, yaitu metode biaya standar dan metode biaya eceran. Ya. Kemudian untuk biaya perolehan persediaan itu kita menggunakan namanya biaya masuk pertama keluar pertama atau first in first out ya. FIFO, dan biaya rata-rata tertimbang atau weight average. Jadi secara akuntansinya diatur sedemikian untuk menghitung persediaan. Kemudian untuk investasi Ventura bersama, ya, latar belakang mengatur investasi Ventura bersama ini itu pasal 32 Undang-Undang UMKM. Apa yang dimaksud dengan Ventura bersama itu, yaitu pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan bersama tersebut.
pengukuran yang digunakan adalah biaya perolehan dan tidak mengakui penurunan nilai. Jadi berbeda dengan standar akuntansi IFRS ya. Jadi untuk MKM pengukurannya tidak mengakui penurunan nilai. Kemudian untuk aset tetap ya. Tadi saya bicara di laporan posisi keuangan itu ada aset lancar, ada aset tetap. Aset lancar itu ketika kebermanfaatan dari semua aset itu dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan aset tetap adalah kebermanfaatan dari operasional aset tetap ini lebih dari 1 tahun. Itu dikategorikan ke dalam aset tetap. Contoh aset lancar tadi, kas ya, kemudian ada piutang, juga persediaan. Sedangkan contoh dari aset tetap itu bisa bangunan ya, kendaraan, mesin produksi yang dimiliki oleh UMKM dalam rangka operasional kegiatan operasionalnya. Kemudian di pasal-pasal ini mengatur tentang prinsip pengakuan dan pengukuran aset tetap, termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Artinya seperti ini. Misalnya MKM-nya selain operasional MKM-nya sendiri, MKM-nya memiliki tanah dan tanah dan bangunan ini disewakan sehingga menghasilkan pendapatan. Ini juga diatur di dalam standar ini. Kemudian aset tak berwujud yang perolehannya tidak dapat dipisahkan dengan perolehan aset tetap. Ya. Dan aset tetap adalah aset yang dimiliki ya dari dan digunakan dalam kegiatan normal usahanya dan diharapkan digunakan entitasnya lebih dari 1 periode. Lebih dari 1 periode itu biasanya lebih dari 1 tahun. Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset tetap? Pengukuran setelah pengakuan awal. Nah, jadi ketika UMKM memperoleh aset tetap, maka ada biaya pengukuran pada saat pengakuan awal ya, pengakuan awal aset tetapnya itu kita catat sebesar harga perolehannya atau biaya perolehan. Biaya perolehan di sini termasuk biaya belinya atau biaya bangunnya ditambah biaya-biaya yang membuat sampai aset tetap itu siap dimanfaatkan. Jadi bukan hanya biaya beli. Kemudian ada pengukuran setelah pengakuan awal ya. Pengukuran setelah biaya pengakuan awal itu yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi di laporan posisi keuangan aset tetap juga harus dilaporkan dengan akumulasi penyusutan. Apa yang dimaksud dengan akumulasi penyusutan? Aset tetap ini kebermanfaatannya lebih dari 1 tahun. Dan ketika kita memperoleh aset tetap di awal tahun pertama, biasanya nilai yang kita keluarkan, biaya perolehannya itu besar, namun kebermanfaatannya bukan hanya digunakan untuk 1 tahun saja. Sehingga biaya perolehan ini tidak bisa langsung kita bebankan menjadi beban dalam laporan laba ruginya UMKM. Biaya perolehan ini akan kita catat sebagai aset tetap di laporan posisi keuangan. Namun, ketika kebermanfaatannya mulai diberlakukan, ketika aset tetap ini mulai kita manfaatkan, maka dalam periode dia dimanfaatkan itu ada biaya yang harus dikeluarkan atau ada biaya yang harus dibebankan. Itulah yang disebut dengan beban penyusutan aset tetap. Ya, beban penyusutan aset tetap ini akan mengurangi biaya perolehan aset tetap yang di laporan posisi keuangan untuk menghitung berapa sih nilai sekarang atau nilai buku dari aset tetap yang kita catat di laporan posisi keuangan. Dan ada kata kuncinya kecuali tanah. Kecuali tanah di sini, tanah itu tidak kita hitung akumulasi penyusutannya, karena tanah itu biasanya nilainya makin meningkat. Tetapi kalau tanahnya ada hal yang digunakan, dimanfaatkan dari
yang berada di atas tanah dan di dalam tanah itu baru dihitung sebagai depresi tanah. Jadi semua aset tetap akan kita buat penyusutannya kecuali tanah. Kemudian setelah perolehan, kalau misalnya ada perbaikan atau ada renovasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk aset tetap ini, maka biaya perbaikan dan renovasi ini akan kita catat sebagai beban. Dan beban ini akan dicatat di laporan laba rugi mengurangi dari pendapatan. Nah, ini lagi di poin pentingnya, tidak mengakui penurunan nilai atas aset tetap maupun tanah yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau kenaikan dari keduanya. Kemudian bagaimana pengakuan dan pengukuran awal tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa pengakuan itu tanah dan bangunan dicatat terpisah meski diperoleh secara bersamaan. Artinya seperti ini, ketika MKM membeli tanah dan bangunan secara bersamaan, untuk pencatatannya di laporan posisi keuangan, kita akan mencatat tanah dan bangunan kita akan mencatat tanah dan bangunan secara terpisah. Berapa nilai perolehan tanah, berapa nilai perolehan bangunan. Kemudian aset tetap dicatat jika dimiliki secara umum oleh entitas sebesar biaya perolehannya. Apa yang dimaksud dengan biaya perolehan? Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa biaya perolehan itu terdiri dari harga belinya, tambah biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membuat aset ini bisa siap digunakan. Saya kasih contoh, misalnya MKM membeli seperangkat mesin, biaya belinya misalnya 1 juta. Kemudian biaya ongkos angkut mesin itu ke tempat produksi MKM 200.000. Kemudian ada biaya pemasangan 200.000. Maka berapa nilai yang harus dicatat sebagai harga mesin adalah 1 juta ditambah 200.000 ditambah 200.000. Jadi 1.400.000. Jadi bukan hanya nilai faktur yang 1 juta saja yang kita catat, tapi ditambah dengan biaya sampai mesin tersebut siap digunakan. Termasuk biaya angkut, termasuk biaya pemasangan, termasuk biaya izin dan lain-lain kalau misal ada biaya-biaya yang terkait dengan perolehan aset tetap tersebut. Penyusutan aset tetap, tadi sudah bicara tentang penyusutan ya. Tadi untuk aset tetapnya, pada saat kita memperoleh aset tetap, biaya perolehan aset tetap tadi kita kategorikan sebagai biaya perolehannya, itu kita akan laporkan di dalam laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehannya. Kalau seperti yang saya contohkan tadi adalah mesin, maka kita catat mesin produksinya tadi, kita catat sebesar 1.400.000. Kemudian ada beban penyusutan yang diakui dalam laba rugi. Mesin yang 1.400.000 ini misalnya kita estimasi berumur 2 tahun. Dengan nilai sisanya, misalnya ketika dia setelah berumur 2 tahun, mesin ini mesti diestimasi bernilai sisa 500.000. 400.000 ya. Maka setiap tahunnya, di tahun pertama dan di tahun kedua, MKM harus menghitung beban penyusutan dari mesin. Mesin yang 1.400.000 tadi dengan nilai sisa di akhir kebermanfaatannya atau masa manfaatnya 2 tahun ke depan adalah 400.000, maka nilai harga perolehan 1.400.000 kita kurangi dengan nilai sisanya nanti 400.000, sehingga nilainya menjadi 1 juta. Dihitung beban penyusutannya untuk 2 tahun, kita estimasi tadi umur manfaat mesin 2 tahun. 1 juta dibagi 2, 500.000. Maka tahun pertama MKM mencatat beban penyusutan itu 500.000 di laporan laba rugi.
tahun kedua juga akan mencatat beban penyusutan 500.000 di laporan laba rugi. Itu maksudnya. Jadi biaya perolehan yang 1 juta itu kita tidak bebankan di beban laba rugi, tapi kita catat di biaya perolehan 1.400.000 tadi, kita catat di laporan posisi keuangan sebagai biaya aset tetap mesin. Namun kita akan mencatat beban penyusutan dari mesin yang dibeli sepanjang masa manfaatnya. Karena ini saya contohkan tadi 2 tahun, maka untuk tahun pertama kita akan catat beban penyusutan mesin 500.000. Penyusutan ini ada beberapa metode, dan di standar ini itu ada 2 metode yang bisa digunakan, yaitu metode garis lurus atau menggunakan metode saldo menurun tanpa memperhitungkan nilai residu atau nilai sisa. Artinya kalau metode garis lurus kita tanpa menghitung nilai sisa, maka tadi 1.400.000 langsung kita bagi 2 tahun. Maka bebannya untuk tahun pertama adalah 700, untuk tahun kedua adalah 700. Penyusutan dimulai ketika aset tersedia digunakan dan dihentikan ketika aset dihentikan. Artinya seperti ini. Ketika aset itu digunakan atau diperoleh misalnya di bulan Juni seperti sekarang, maka penyusutannya kita itu mulai dari bulan Juni. Kemudian Juni 2022, kemudian berakhirnya 2 tahun di Juni 2024. Maka akhirnya penghitungan penyusutan adalah di Juni 2024. Umur manfaat itu ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan entitas. Jadi sebagai contoh, saya contohkan tadi bahwa mesin yang kita beli dengan harga perolehan biaya perolehan 1.400.000 kita susutkan menjadi 700. Ibu Nur, mohon izin Bu Nur. Ibu Nur. Bagaimana penghentian pengakuan aset tetap? Penghentian pengakuan aset tetap Ibu Nur Azlina. ketika aset tetap dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tetap. Bisa kita lepaskan aset tetap itu ketika masa manfaatnya sudah berakhir atau misal tidak ada manfaat ekonomi lagi. Artinya ketika misalnya aset tetapnya rusak dan tidak bisa digunakan lagi, itu bisa dilepas. Keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tadi itu bisa dengan cara diakui ya keuntungan atau kerugiannya atas penghentian pengakuan, bisa ketika dijual, diserahkan atau dimusnahkan. Jadi kalau dijual misalnya harga jualnya melebihi dari nilai buku dari aset, maka aset tetap maka kita akui dia keuntungan. Kalau lebih rendah maka kita akui sebagai kerugian. Mohon maaf Bu Nur Azlina. Ibu Nur. Halo Bu. Halo Bu. Ibu Nur. Hilang sinyal katanya, Pak. Ibu Nur, mohon maaf sebentar Bu Nur, waktunya sudah 30 menit. Mohon izin kalau bisa materinya disampaikan lebih ringkas ya Bu ya, supaya ada waktu kita untuk tanya jawab. Terima kasih. Saya lanjutkan, ini untuk penghentian aset tetap. Kemudian agak kita percepat ya Bapak Ibu. Kemudian aset tidak berwujud ini bisa kita sebentar, ini ada ya. Oke, saya percepat ya berhubung waktunya sangat terbatas. Jadi saya tidak akan sampaikan satu persatu untuk ini. Karena kita akan masukkan dalam sedikit lagi untuk pengakuan pendapatan dan beban. Jadi gunanya pengakuan pendapatan dan beban ini adalah nanti untuk penyusunan di laporan laba rugi ya. Beban itu sewa diakui sebagai beban berdasarkan metode garis lurus. Ini secara teknis fondasinya ya, saya percepat ya.
Oke. Jadi bagaimana penerapan dari SAKMKM ini itu akan diterapkan dengan syarat penerapannya konsisten, tidak diperkenankan menerapkan SAKMKM pada laporan berikutnya, dan tidak diperkenankan menerapkan SAKMKM pada laporan keuangan berikutnya. Nah, ini jadi dia closing statement yang akan saya sampaikan adalah penerapan SAKMKM ini untuk membuat laporan keuangan ini sudah berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018 dan memang ini teknisnya memang di akuntan jadi atau yang sudah mengikuti pelatihan akuntansi. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Makasih Bu Nur Azlina atas materi yang sudah disampaikan. Tadi sudah cukup jelas materi yang disampaikan, tapi mungkin karena materinya banyak belum sempat tersampaikan semuanya. Namun dalam presentasi dari Ibu Nur Azlina nanti bisa diminta ke panitia ya. Bagi peserta webinar yang masih ada ingin menanyakan terkait dengan masalah aspek akuntansi untuk UMKM, nanti bisa menanyakan melalui chat room dan nanti akan disampaikan ke panitia untuk kami bacakan dan Ibu Nur Azlina akan menjawab.